Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang Beyond Budgeting Model. Anggota kelompok kami terdiri dari Rizky Zaril NIM 264, Syafa Romadoni NIM 155, Prima Pramuditya NIM 159, Aditya Yulianingrum NIM 170, Raihan Dika Ahmad NIM 178, Aulia Dewi Kartika NIM 195, dan Huda Satya NIM 237. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari Beyond Budgeting. Beyond Budgeting adalah model penganggaran yang relatif tidak dikenal, tetapi seluruh struktur organisasinya saling berkaitan. Tujuan dari Beyond Budgeting itu untuk memungkinkan organisasi untuk memenuhi faktor-faktor keberhasilan dari ekonomi informasi, dan juga untuk mewujudkan organisasi yang mudah beradaptasi dalam kondisi-kondisi yang tidak terduga. Beyond Budgeting juga menawarkan alternatif untuk manajemen yang berkeinginan untuk melawan batasan-batasan dari konsep anggaran tradisional yang terkadang itu memakan waktu dan biaya yang cukup besar. Lalu ada masalah budgeting yang terdahulu atau yang telah terjadi. Budgeting mencegah respon yang cepat dikarenakan budgeting tahunan tidak pernah dirancang untuk kejadian tidak terduga. Lalu ada budgeting tidak sesuai dengan lingkungan kompetitif. Dikarenakan pendorong kesuksesan saat ini adalah lebih pada respon yang cepat dan inovasi berkelanjutan dibanding mengelola orang dan anggaran. Dan ada juga budgeting bertolak belakang dengan strategi. Ini dikarenakan budgeting berdasarkan pada fungsi dan departemen yang berbeda, sedangkan strategi perusahaan sering diabaikan. Ada budgeting ketinggalan zaman dalam beberapa bulan. Yang dimaksudkan ini adalah banyak asumsi kunci yang sering berubah dalam harga, nilai tukar, suku bunga, permintaan menyebabkan kebingungan. Budgeting terlalu rinci dan mahal. Dikarenakan budgeting sangat birokratis dan sangat mahal. Dan ada budgeting melumpuhkan inisiatif dan inovasi. Ini dikarenakan budgeting dimaksudkan untuk mendukung rezim manajemen otoriter yang melumpuhkan inovasi sebelumnya. Dan budgeting memperkuat perintah dan kontrol. Budgeting dirancang untuk memungkinkan leader fungsional untuk mengelola organisasi dari pengambilan keputusan pusat hingga lokal yang biasanya didelegasikan dalam kontrol penganggaran yang keras. Dan ada budgeting melindungi biaya-biaya yang tidak memiliki nilai tambah. Ini dikarenakan cost budget biasanya disusun berdasarkan hasil tahun sebelumnya serta kurang waktu dalam pengevaluasian. Dan ada budgeting mendorong perilaku tidak etis dan meningkatkan risiko reputasi. Ini dikarenakan target dan insentif yang agresif mendorong orang untuk menghasilkan jumlah pada hampir setiap biaya. Hal ini dapat membimbing orang untuk melakukan penjualan tidak etis. Dan yang terakhir, ada budgeting tidak memotivasi orang. Ini dikarenakan asumsi adalah bahwa orang hanya akan melakukan persyaratan minimum kecuali ada tambahan insentif karena melakukan lebih. Berikutnya, mengenai perbandingan beyond budgeting dan traditional budgeting. Next. Yang pertama, pada traditional budgeting, banyak organisasi menggunakan penganggaran tradisional untuk mengendalikan dan merancang strategi mereka. Anggaran dipandang sebagai alat manajemen yang paling penting untuk menentukan arah organisasi bergerak. Berikutnya, secara tradisional, manajemen menciptakan rencana strategis berdasarkan pernyataan misi dan strategi organisasi. Rencana strategis ini mencakup tindakan dan target dengan konsekuensi keuangannya, yaitu anggaran. Ini sering dilakukan setiap tahun dan hasil tahun sebelumnya digunakan sebagai titik awal. Berikutnya, manajer ini membuat rencana tahun mereka sendiri dengan anggaran. Setelah itu, diselaraskan dengan manajemen. Selain itu, kinerja organisasi juga dinilai berdasarkan anggaran. Bahaya dari hal ini adalah bahwa anggaran mengarah pada fokus internal pada pencapaian tujuan. Lalu selanjutnya ada beyond budgeting. Beyond budgeting memberi para manajer lebih banyak kebebasan dan kepercayaan diri untuk berpikiran out of the box. Proses penganggaran tradisional dan kuno dapat dihapuskan dan teknik manajemen baru dapat diintegrasikan. Sebagai contoh, Robert Kaplan dan David Norton menciptakan dari Score
BSC, alat manajemen serbaguna ini menyeimbangkan tujuan dan kinerja organisasi. Manfaat alat ini adalah mendorong keterlibatan karyawan sebagai agenda bersama. Ini menciptakan fokus strategi bersama dalam budaya organisasi. Alat manajemen kinerja yang dapat dilengkapi dengan ramalan bergilir, standar dinamis, dan pemberdayaan. Ini dijelaskan lebih lanjut dalam 12 prinsip Beyond Budgeting. Next. Nah, lalu ada perbedaan traditional budgeting dan beyond budgeting. Jadi dapat dilihat dari tabel berikut. Yang pertama ada goals atau tujuannya. Jadi kalau traditional budgeting itu tujuannya untuk memperoleh sebuah hasil dalam jangka pendek. Sedangkan dalam beyond budgeting tujuannya tergantung pada kondisi perusahaan yang selalu berhadapan dengan perubahan dan juga persaingan. Lalu yang kedua, penghargaan atau reward. Kalau traditional budgeting ini hanya pada hal-hal tertentu yang bersifat individual. Sedangkan pada beyond budgeting bersifat menyeluruh, lebih melihat anggota perusahaan dalam bentuk tim kerja yang solid. Yang ketiga ada rencana. Untuk traditional budgeting, rencana hanya menyediakan rencana yang kaku untuk satu periode. Sedangkan pada beyond budgeting lebih menekankan kesempatan itu untuk melihat sense dan respon konsumen. Selanjutnya ada sumber daya. Dalam traditional budgeting, sumber daya pengelolaannya bersifat centralized. Sedangkan dalam beyond budgeting, hal-hal ini dihindari untuk mengurangi kesia-siaan sumber daya. Yang terakhir yaitu koordinasi. Di traditional budgeting, koordinasi yang terpusat pada satu tempat tampak lambat dan sulit memberikan solusi. Sedangkan dalam beyond budgeting, terdapat koordinasi yang cepat karena tidak terpusat. Lalu ada prinsip beyond budgeting. Jadi 6 prinsip pertama ini disebut sebagai prinsip leadership yang menyediakan sebuah kerangka kerja untuk pelimpahan tanggung jawab kepada tim garis depan sehingga memungkinkan mereka untuk merespon dengan cepat peristiwa yang muncul dan membuat mereka bertanggung jawab untuk terus meningkatkan hasil pelanggan dan kinerja relatif. 6 prinsip itu yaitu ada value, governance, transparency, teams, trust, dan accountability. Values diartikan sebagai mengikat orang untuk penyebab umum, bukan rencana pusat. Lalu governance yaitu memerintah melalui nilai-nilai bersama dan penilaian yang baik, tidak merinci aturan dan regulasi. Lalu ada transparansi, yaitu membuat informasi yang terbuka dan transparan, tidak membatasi dan mengontrolnya. Lalu ada teams. Teams yaitu mengatur jaringan mulus tim akuntabel, bukan fungsi yang terpusat. Lalu ada trust, percaya dengan tim untuk mengatur kinerja mereka, jangan melakukan micromanage. Lalu ada accountability, yaitu basis akuntabilitas pada kinerja holistik dan peer review, bukan pada hubungan hierarkis. Lalu ada 6 prinsip selanjutnya yang disebut sebagai proses yang mendukung serangkaian sistem manajemen kinerja yang lebih adaptif yang memungkinkan tim garis depan untuk lebih responsif untuk lingkungan persaingan dan kebutuhan pelanggan. Ya, 6 prinsip itu yaitu ada goals, yaitu menetapkan tujuan jangka menengah yang ambisius, bukan target jangka panjang yang tetap. Lalu ada rewards, dasar penghargaan pada kinerja relatif, bukan pada pemenuhan target tetap. Lalu ada planning, membuat perencanaan proses yang berkelanjutan dan inklusif, bukan acara top-down tahunan. Lalu ada coordination, yaitu mengkoordinasi interaksi dinamis tidak melalui anggaran tahunan. Lalu ada resource, membuat sumber daya tersedia just in time, bukan just in case.
Yang terakhir ada kontrol, dasar pengendalian pada feedback yang cepat dan sering, bukan varians anggaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah beyond budgeting. Yang pertama itu berpikir seperti seorang revolusioner. Yang kedua itu membangun kasus mendesak untuk perubahan dan meyakinkan dewan. Yang ketiga, membentuk koalisi pemandu, membangun koalisi pemandu yang terdiri dari orang kunci yang mampu menciptakan dan mengkomunikasikan visi untuk perubahan dan kemudian membimbing proses implementasi. Yang keempat, menetapkan sejumlah tim desain yang bertanggung jawab untuk merancang dan menerapkan model. Yang kelima, cara kemenangan yang cepat adalah hal yang penting bahwa para pemimpin mengidentifikasi kemenangan cepat untuk membangun kredibilitas dan mempertahankan momentum. Yang keenam, mengkonsolidasi keuntungan dan mempertahankan momentum. Nah, di sini kelebihannya itu ada merespon cepat terhadap ancaman dan peluang, memungkinkan dan mendorong inovasi yang berkelanjutan, menarik dan menjaga orang-orang terbaik, mendorong keunggulan operasional. Ya, kelebihan selanjutnya yaitu yang pertama menghasilkan pelanggan loyal dan menguntungkan, lalu mencegah penyimpangan perilaku, lalu menghasilkan penciptaan nilai yang berkelanjutan, dan yang terakhir yaitu menghasilkan pengambilan keputusan yang lebih baik. Next. Kekurangan dari beyond budgeting model yaitu kesuksesan model beyond budgeting sangat berhubungan dengan bagaimana model ini diterapkan dalam organisasi. Beyond budgeting harus jelas bagi manajer-manajer mengenai apa harapan-harapan dan apa yang harus mereka lakukan. Mereka harus tertantang dan termotivasi untuk membuat model ini sukses. Bagaimanapun juga, saat manajer telah menggunakan sistem penganggaran tradisional untuk waktu yang lama, maka ada resiko yang terjadi, yaitu manajer-manajer tidak dapat melakukan transisi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.